Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Eti selaku dosen pengaku ekonomi manajerial dan teman-teman yang saya cintai. Berdirinya kami pada hari ini ingin menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami, dan kalian bisa lihat di sini ada PowerPoint yang menjelaskan tentang judulnya itu ada proses dan biaya produksi. Nah, di slide selanjutnya di sini ada pokok pembahasan terkait fungsi biaya. Di dalamnya itu tuh ada poin-poin yang menerangkannya. Yang pertama ada biaya jangka pendek. Yang kedua ada biaya rata-rata dan manajerial. Yang ketiga ada hubungan di antara biaya-biaya. Yang keempat ada biaya tetap dan biaya tertanam. Yang kelima ada bentuk aljabar dari fungsi biaya. Dan yang keenam ada biaya jangka panjang. Next, di sini ada fungsi biaya output multiple. Nah, di dalamnya ini ada economics of scope dan implementaris biaya. Selanjutnya, materinya akan dipaparkan oleh Kak Suherman. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan terkait dengan fungsi biaya. Fungsi biaya didefinisikan sebagai hubungan antara tingkat output yang dihasilkan dengan biaya total yang diperlukan untuk memproduksi output tersebut di bawah asumsi penggunaan input yang paling efisien. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan terkait biaya jangka pendek. Poinnya itu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun outputnya berubah. Contohnya yaitu sewa gedung ataupun gaji manajer yang bersifat konstan. Terus yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya yang berubah sesuai dengan perubahan jumlah output seperti bahan baku dan upah pekerja. Baik, selanjutnya yaitu biaya total yang merupakan penjumlahan dari total biaya tetap dan total biaya variabel. Oke, selanjutnya di sini ada biaya rata-rata dan marginal, yang dimana bisa kita lihat pada kota ini, yang dimana pada sumbu vertikal itu menandakan nilai biaya. Lalu pada sumbu horizontal itu ditandai oleh jumlah output atau jumlah produksi. Oke, bisa kita lihat yang pertama itu ada average fixed cost atau biaya tetap rata-rata, yang dimana ini merupakan pembagian antara total biaya tetap dengan jumlah output. Jadi, total biaya tetap itu tidak dipengaruhi oleh jumlah output, tetapi nilai dari average fixed cost ini akan menurun. Ini bisa kita lihat seiring dengan bertambahnya jumlah output. Nah, terus yang kedua itu ada average variable cost atau biaya variabel rata-rata, yang dimana ini merupakan pembagian antara total biaya variabel dengan jumlah output. Jadi di biaya variabel ini, average variable cost ini itu pada awalnya menurun karena adanya peningkatan efisiensi. Lalu pada saat dia mencapai titik minimum tertentu, kemudian dia itu akan naik lagi karena terjadinya fenomena yang disebut diminishing manufacturing. Lalu selanjutnya itu ada average total cost atau biaya total rata-rata. Jadi biaya total rata-rata ini merupakan penjumlahan nih antara average fixed cost dengan average variable cost. Nah, bisa kita lihat di sini dia itu tuh pada mulanya kurvanya itu menurun karena dipengaruhi oleh average fixed cost tadi. Tetapi karena di sini itu ada peran dari average variable cost-nya, dia kurvanya menaik lagi. Karena tadi peran si average variable cost-nya tadi. Lalu yang keempat itu ada marginal cost atau tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Jadi kurvanya itu tuh dia awalnya menurun secara tajam, lalu menaik lagi sehingga memotong antara average variable cost dengan average total cost, seperti itu. Lalu selanjutnya ada hubungan di antara biaya-biaya. Yang pertama di sini ada interaksi antara total fixed cost dengan total variable cost. Yang dimana total fixed cost tadi itu sudah saya jelaskan ya di sebelumnya. Dimana biaya ini tuh
tidak dipengaruhi oleh jumlah output, tetapi sebaliknya untuk total variable cost, yang dimana biaya ini tuh selalu terkait dengan yang namanya jumlah output yang dihasilkan. Lalu selanjutnya ada hubungan antara average variable cost, average fixed cost, average variable cost dengan average total cost. Yang dimana average fixed cost ini adalah biaya tetap per unit output, sedangkan average variable cost ini merupakan biaya variable per unit output, dan average total cost ini merupakan penjumlahan antara average fixed cost dengan average variable cost, dan dimana kurva antara average fixed cost dengan average variable cost itu berbentuk U, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Lalu yang ketiga di sini ada peran dari marginal cost, yang dimana marginal cost ini sendiri merupakan indikator penting nih dalam pengambilan keputusan produksi. Jadi jika marginal cost ini berada di bawah average total cost atau average variable cost, penambahan outputnya itu akan menurunkan rata-rata biaya, lalu begitu pun sebaliknya. Lalu selanjutnya ada biaya tetap dan biaya tertanam, yang dimana biaya tetap itu merupakan pengeluaran yang tidak berubah dengan fluktuasi dalam jangka pendek. Lalu selanjutnya ada biaya tertanam yang merupakan biaya yang telah dikeluarkan dan tidak dapat dikembalikan, sehingga tidak seharusnya mempengaruhi keputusan produksi di masa depan. Selanjutnya itu ada slide yang berupa bentuk aljabar dari fungsi biaya, yang dimana ini ada cubic cost function. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh ada rumus-rumusnya kan. Nah, rumus ini kita sebelum masuk ke rumus itu tuh kita apa sih ini cubic cost function ini? Cubic cost function ini adalah suatu fungsi biaya yang digunakan dalam ekonomi dan manajemen untuk menggambarkan hubungan antara biaya produksi dan jumlah produksi. Nah, lanjut di sini tuh ada di sini namanya itu total biaya ya. Total biaya atau total cost. Nah, di sini tuh Q-nya ada quantity atau jumlah produksi. Sama dengan nih A, di sini ada A, B, C, dan D. Itu tuh koefisien yang menunjukkan hubungan antara biaya dan jumlah produksi. Nah, fungsi-fungsinya itu tuh, ini ada fungsi-fungsinya guys. Di sini itu tuh yang A itu biaya tetap atau yang tidak berubah terlepas dari jumlah produksinya. Nah, sedangkan kalau yang BQ ini adalah biaya variabel yang berubah seiring dengan jumlahnya produksi. Dan yang ketiga ini adalah CQ pangkat 2, yaitu biaya yang meningkat secara tidak proporsional ketika jumlah produksi meningkat. Nah, yang D adalah DQ kubik, yang dimana biaya meningkat secara proporsional ketika jumlah produksi meningkat. Selanjutnya di sini masih ada nih tentang rumus-rumusnya, yang dimana marginal cost ini di dalam itu ada turunan dari fungsi biaya cost TC dan terhadap kuantitas output Q. Nah, yang dimana B ini koefisien linier yang mewakili bagian dari biaya marginal yang konstan, sedangkan biaya marginal ditambah biaya marginal yang berubah seiring bertambahnya output. Perubahan ini bersifat linear karena pangkat Q-nya itu tuh 1. Nah, biasanya kalau pangkat 1 itu tuh kan nggak ditulis ya. Nah, lanjut ditambah dengan komponen kuadratik. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang biaya jangka panjang. Dan di biaya jangka panjang ini terdapat kurva yang menunjukkan tentang long run average cost. Kita menganalisis tentang LRAC. Nah, yang dimana di dalamnya itu ini ada sumbu yang namanya vertikal, itu dia menunjukkan biaya, dan sumbu di sini horizontal yang menunjukkan itu kualitas. Nah, di dalamnya ini terdapat LRAC ini. Nah, itu tuh menunjukkan rata-rata produksi ketika perubahan dapat menyesuaikan semua faktor produksi. Nah, di dalamnya juga itu terdapat 3 fase. Nah, 3 fasenya ini. 3 fase ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Yang pertama ini kita
karena perusahaan dapat memanfaatkan efisiensi operasional dan pembelian dalam jumlah besar. Nah, lanjut yang kedua, di sini ada constant return of sale, yang dimana pada tingkat produksi tertentu peningkatan output tidak lagi mengubah biaya rata-rata secara signifikan. Yang ketiga, di sini ada economies of scale, yaitu jika produksi melebihi kapasitas optimal, biaya rata-rata dapat meningkatkan akibat masalah koordinasi, birokrasi, atau kompleksitas operasional. Oke, selanjutnya ada fungsi biaya output multiple. Banyak perusahaan memproduksi lebih dari satu jenis produk. Oleh karena itu, analisis biaya seringkali perlu memasukkan beberapa variabel output sekaligus. Ini adalah cara perusahaan menghitung berapa biaya yang dikeluarkan saat mereka memproduksi beberapa jenis barang sekaligus. Tujuannya agar perusahaan bisa tahu cara paling murah dan efektif untuk menghasilkan banyak produk sekaligus. Di sini ada dua kategori. Yang pertama ada economies of scope. Jadi economies of scope terjadi ketika memproduksi beberapa jenis output secara bersama-sama lebih murah dibandingkan memproduksi masing-masing output secara terpisah. Secara matematis dapat dilihat dari perbandingan tersebut ya. Jadi ada C dalam kurung Q, Q2 lebih kecil dari C dalam kurung Q1, 0 ditambah C dalam kurung 0, Q2. Kita pakai contoh sederhana ya teman-teman. Misalnya sebuah restoran yang menjual nasi goreng dan mie goreng itu bisa lebih hemat jika menggunakan wajan, dapur, dan bahan baku yang sama. Contohnya, misalnya seorang koki menggunakan wajan satu untuk memproduksi mie goreng dan nasi goreng. Itu pastinya akan lebih menghemat biaya kan, ketimbang seorang koki menggunakan dua wajan untuk masing-masing, kayak masing-masing nasi goreng dan mie goreng gitu kan. Itu kan pasti lebih mengeluarkan banyak biaya. Dan ini adalah tujuan supaya perusahaan bisa lebih tahu cara paling murah dan efektif untuk menghasilkan banyak produk sekaligus. Selanjutnya ada komplementaris biaya. Itu adalah mengacu pada situasi di mana peningkatan produksi salah satu output menurunkan biaya peningkatan margin atau MC atau biaya total untuk memproduksi output lainnya. Contohnya itu dapat dilihat pada industri penerbangan kargo dan penumpang. Jadi maskapai bisa lebih hemat kalau mereka mengangkut penumpang dan kargo dalam satu penerbangan. Contoh nyatanya ada di Indonesia teman-teman, yaitu maskapai Garuda Indonesia. Maskapai Garuda Indonesia itu sering mengangkut secara bersamaan gitu kan, mengangkut kargo dalam penerbangan penumpang untuk mengoptimalkan keuntungan. Nah, dari materi yang kami paparkan pada saat tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di fungsi biaya itu membantu perusahaan menentukan optimal dan efisiensi. Dalam jangka pendek, biaya tetap dan variabel membentuk kurva biaya. Sedangkan di jangka panjang, economies of scale mendorong efisiensi, meski ada resiko economies of scale. Nah, economies of scale menekankan biaya dan memproduksi beberapa produk bersama-sama, meningkatkan efisiensi. Nah, analisis biaya yang tepat jadi kunci strategi manajemen untuk memproduksi, harga, dan diversifikasi produk. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.